Halo, namo buddhaya. Selamat datang kembali di kelas matematika wajib. Oke, kali ini topik kita tentang persamaan nilai mutlak. Nah, di dalam persamaan nilai mutlak ini, begini cara penulisan nilainya. Ada tanda ini, artinya ini nilai mutlak. Contohnya, harga mutlak dari 3 itu sama dengan 3. Harga mutlak dari negatif 5 itu sama dengan 5. Harga mutlak dari 2/3 itu sama dengan 2/3. Apa artinya? Nilai mutlak artinya nilainya bernilai positif. Semua nilainya akan menjadi positif. Ingat ya, jika suatu bilangan dimutlakkan akan bernilai positif. Nah, notasi atau lambang yang akan kita gunakan di persamaan nilai mutlak ini adalah ini. Ini kurang dari nilainya negatif. Artinya dia kurang dari misalnya -1, -2, -3, dan seterusnya. Yang ini kurang dari sama dengan nilainya negatif atau sama dengan 0. Jadi dimulai dari 0, -1, -2, dan seterusnya. Beda ya, ini sama ini. Ini tadi dimulai dari 0, ini dimulai dari -1. Ini lebih dari atau nilainya positif dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ini lebih dari sama dengan nilainya positif sama dengan 0. Jadi dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, jadi ini juga beda. Ini dari 1, 2, 3, ini dimulai dari 0. Oke, apa itu definisi nilai mutlak? Definisi nilai mutlak adalah jika suatu bilangan atau X itu dimutlakkan, maka ada kemungkinannya, ada dua kondisinya. Yang pertama, jika X-nya bernilai positif, ingat tadi ini bernilai positif atau sama dengan 0, maka X-nya itu akan tetap sama, tetap X. Kondisi yang kedua, jika X-nya bernilai negatif atau lebih kecil dari 0, maka X-nya ini harus kita positifkan. Bagaimana cara mempositifkan nilai X-nya? Adalah dengan mengkali -1. Jadi -1 dikali dengan X itu menghasilkan -X. Jadi ada dua kondisinya. Yang pertama, jika X-nya lebih besar sama dengan 0, nilainya akan tetap sama X. Jika X-nya lebih kecil dari 0, maka nilainya akan negatif X. Oke? Nah, sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, jika A dimutlakkan, maka nilai A itu akan bernilai positif atau sama dengan 0. Misalnya nih, 3 dimutlakkan, nilainya positif kan 3. -3 dimutlakkan, nilainya positif 3. 0 dimutlakkan sama dengan 0. Yang kedua, jika A dimutlakkan, maka harga mutlak dari -A itu sama dengan, misalnya nih, harga mutlak dari 5 itu sama dengan 5. Harga mutlak dari negatif 5 itu sama dengan 5. Harga mutlak dari negatif -8 itu sama dengan 8. Oke? Jadi, jika nilai negatif dimutlakkan, itu akan tetap positif mutlaknya. Oke, yang ketiga, jika A tambah B dimutlakkan, itu sama dengan B ditambah A dimutlakkan. Misalnya, kita ambil A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 3. 5 tambah 3 sama dengan 8. 3 tambah 5 sama dengan 8. Sama ya. Yang keempat, jika A dikurang B dimutlakkan itu sama dengan B dikurang A dimutlakkan. Nah, A-nya tadi 5, B-nya 3. Maka 5 dikurang 3 sama dengan 2. 3 dikurang 5 dimutlakkan sama dengan 2. Kenapa? Karena di sini dia dimutlakkan. Dimutlakkan tadi artinya dipositifkan atau dikali sama dengan -1. Oke? Jika A kali B dimutlakkan, maka hasilnya tetap A dimutlakkan dikali B dimutlakkan. Oke, seperti contoh berikut. Harga mutlak dari 5 dikali 3 itu sama dengan 15. Itu akan sama dengan harga mutlak dari 5 dikali dengan harga mutlak 3, 15. Oke? Selanjutnya, jika A per B dimutlakkan itu akan sama dengan A mutlak per B mutlak, di mana B-nya tidak sama dengan 0. Oke? Nah, ini contoh persamaan nilai mutlak. Berapakah nilai mutlak dari X
sama dengan 7. Berapakah nilai X ini? Berapakah himpunan penyelesaiannya? Maka, jika kita masukkan angka 7 di sini, kita ganti X-nya menjadi 7, maka hasilnya tetap 7. Jika X-nya ini kita ganti negatif 7, harga mutlak dari negatif 7 sama dengan 7. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7,7. Ingat ya, kondisi yang ini tadi. Jika X-nya lebih kecil dari 0, maka X-nya itu bernilai negatif. Jika X-nya lebih besar dari 0 atau positif akan tetap sama. Contoh yang kedua, jika 2X dikurang 11 dimutlakkan sama dengan 5, berapakah himpunan penyelesaiannya atau berapakah nilai X-nya? Maka 2X dikurang 11 sama dengan 5. Ini persamaan matematis biasa. Sehingga didapat X-nya sama dengan 8. Ini kondisi yang pertama, jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Untuk kondisi yang kedua, minus X, maka ini X-nya kita kalikan negatif. Negatif 2X. Negatif 11 dikali negatif 1. Positif 11 sama dengan 5. Maka dapat X-nya sama dengan 8. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3,8. Oke, next. Berapakah harga mutlak? Berapakah nilai dari X jika hasilnya sama dengan minus 5? Berapakah himpunan penyelesaiannya? Nah, kita lihat kondisinya. X itu lebih besar sama dengan 0. Artinya X-nya bernilai positif. Tapi di sini nilainya negatif yang dihasilkan sama dengan minus 5. Sehingga jika kita ganti ini minus 5 dimutlakkan, seharusnya hasilnya tetap 5, bukan minus. Walaupun X-nya kita ganti minus 5, hasilnya pun tetap harus jadi 5. Oke? Sehingga dia tidak memenuhi di sini. Maka himpunannya akan kosong. Bukan 0 ya, tapi kosong. Jadi, nilai mutlak tidak menghasilkan nilai negatif. Oke? Nilai mutlak itu tidak menghasilkan nilai negatif. Sama seperti ini. 2X dikurang 4 dimutlakkan sama dengan minus 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan kosong. Oke, kita lihat ini. Contoh lebih dari satu nilai mutlak. Misalnya, X dikurang 2 dimutlakkan ditambah X dikurang 5 dimutlakkan sama dengan 9. Ini ada dua kondisi. Yang pertama, X dikurang 2. Kondisi yang kedua, X dikurang 5. Oke, kita ingat kondisi yang tadi. Itu lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 0. Jika X-nya lebih besar sama dengan 0, maka hasilnya 2. Jika X-nya lebih kecil dari 0, maka tetap 2. Oke? Nah, kita lihat di sini. Dia ada 3 kondisi. Yang pertama, ini. Nilai negatif lebih kecil. Lebih kecil dari 2. Berarti minus 3 dan seterusnya. Oke, lebih kecil dari 2. 1, 0, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Kondisi yang kedua, X-nya itu di antara 2 dan 5. Dan kondisi yang ketiga, X-nya itu lebih besar dari 5. Karena dari sini dapat ya, 2 lebih besar dari 2, lebih besar dari 5. Dan ini lebih kecil dari 5. Jadi yang ini kondisi pertama, yang ini dan yang ini kondisi yang kedua, yang ini kondisi yang ketiga. Sehingga kita boleh lihat, dari sini persamaan matematisnya, X-nya sama dengan minus 1. Ini memenuhi. Yang ini X-nya X sama dengan X sama ini habis sehingga minus 2 ditambah 5, 3 sama dengan 9. Tidak memenuhi. Oke, tidak sama nilainya. Dan di sini X-nya sama dengan 8, memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya di sini adalah minus 1,8. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akan kasih tugas di classroom kita.